Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Ona Suryana, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. NIM 5222111022. Saya mengajar di MAN 1 Tasikmalaya, Desa Sukarapi, Kecamatan Sukarame, Singaparna, Tasikmalaya. Hari ini insya Allah tanggal 25 Oktober 22 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 MIA 7 dengan mata pelajaran fikih, materi konsep syariah dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian semuanya? Alhamdulillah. Semuanya kelihatan pada segar, pada sehat, meskipun sekarang lagi dalam keadaan musim hujan ya. Kita harus semangat ya di dalam belajarnya. Sebelum kita ke pembelajaran inti, terlebih dahulu Bapak mengabsen dulu ya. Yang pertama Agnia, Ahmad Abdul, Syakir, Ajeng, Nadir, Indri, Nadir, Naila. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, insya Allah pada hari dan di kesempatan ini kita akan belajar mengenai fikih dalam Islam, yang mana bahasanya itu mengenai konsep syariah dalam Islam. Sebelum Bapak menerangkan secara lebih terperinci dan ya, coba ada di antara siswa-siswi ini yang tahu apa yang dimaksud dengan syariat itu? Ya, coba. Segala aturan yang terbentuk dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, bagus. Terus ada lagi? Ya, coba. Iya, aturan ya, yang mana untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Jadi secara kesimpulannya bahwa syariat secara istilah itu adalah segala bentuk aturan yang termaktub dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, yang mana tidak lain adalah tujuannya untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, yang mana tidak lain rangkaian itu atau tujuan inti dari itu semua adalah hasanatu fid dunya wa hasanatu fil akhirat. Anak-anakku sekalian, siswa-siswiku, untuk lebih jelas dan pahamnya kita memahami konsep syariah Islam, mari kita lihat video berikut ini. Tidak boleh diragukan dan harus benar-benar menjadi keimanan kita, seperti ilmu tentang zat dan sifat Allah, ilmu tentang keimanan terhadap Rasul, terhadap malaikat, terhadap kitab-kitab, hubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa. Misalnya segala pengetahuan yang mengarah pada pemimpinan keutamaan dan mencegah kejelekan-kejelekan, seperti kita harus berbuat benar, harus mengambil janji, harus amanah, dan dilarang berdusta serta berkhianat. Ketiga, ilmu fikih, yaitu ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Ilmu fikih mengandung dua bagian. Pertama ibadah, kedua muamalah. Ibadah yaitu atau muamalah adalah jual beli, pernikahan, dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan manusia. Secara bahasa, syariat berarti jalan menuju akhir. Manusia akan menjadi gampang marah, depresi, wajahnya akan kusam. Pun demikian dengan syariat.
Ketika manusia jauh dari syariat, apa yang akan terjadi? Kejahatan, kenakalan. Ya, setelah kita tadi melihat video barusan, apa yang Anda pahami dari video tersebut? Coba. Oh iya, siap, silakan. Jadi video yang saya lihat itu manusia tanpa syariat. Ya. Videonya ada bilang persoalan Ya. Oh iya, betul. Terima kasih, betul sekali. Ya. Terus siapa lagi? Oh iya, silakan. Jadi syariat itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh kita, Ya. sama halnya seperti air. Iya, betul. Ya. Intinya syariat itu sesuatu hal yang memang aturan dari Allah, ya, terutama untuk orang-orang yang mukallaf, artinya orang yang sudah balik beragama dan masuk Islam itu, yang mana aturan itu tidak lain untuk kebutuhan kita sendiri, seperti halnya air. Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, begitu juga dengan syariat. Syariat itu merupakan kebutuhan pokok manusia untuk mengatur aspek kehidupan manusia supaya manusia itu sendiri menuju pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan pembelajaran hari ini tidak lain adalah untuk yang pertama melalui diskusi siswa dan siswi bisa memahami konsep syariat dalam Islam. Yang kedua, melalui tanya jawab, siswa-siswi dapat menjelaskan mengenai tujuan syariah. Dan yang terakhir, dari tujuan pembelajaran ini tidak lain melalui pendalaman materi, siswa dan siswi mampu mencontohkan prinsip-prinsip syariah. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, KKM-nya itu adalah 75, minimum 75 bagi setiap siswa, ya. Adapun untuk pembelajaran hari ini kita akan menggunakan modul pembelajaran discovery learning, ya. Bagaimana kita ketahui bahwa untuk pembelajaran hari ini dengan metode discovery learning, bahwa setiap siswa itu harus berkelompok, membuat kelompoknya masing-masing yang terdiri dari 7 sampai 8 orang, yang semuanya kelompok itu terdiri dari 5 kelompok. Silakan semuanya mempersiapkan diri untuk membuat kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan persiapkan buku fikihnya masing-masing dengan sumber yang berkaitan pula. Kemudian Bapak akan membagikan LKPD untuk tiap-tiap kelompok. Setelah Bapak membagikan LKPD-nya, untuk mengisi LKPD tersebut kita akan simak video terlebih dahulu. Ya. Sejarah bikin tentang sesuai dengan ketujuan atau maksud yang dasar tentang aturan bencana dapat dibaca oleh masalah sampai tadi nomor 1 sebagaimana diriwayatkan dalam sejumlah peristiwa. Salah satu contoh paling populer adalah hadis yang mutawatir tentang sholat asar di Bani Quraidah, di mana Rasulullah SAW mengutus sekelompok sahabat ke Bani Quraidah dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan sholat asar di sana. Namun yang terjadi, batas waktu sholat asar hampir habis dan para sahabat tiba di Bani Quraidah. Lalu para sahabat terbagi menjadi 2 pendapat yang berbeda. Pendapat pertama bersikukuh sholat asar di Bani Quraidah dengan konsekuensi apapun yang terjadi. Sedangkan pendapat yang kedua bersikukuh sholat asar di perjalanan atau sebelum waktu sholat asar habis. Rasionalisasi dibalik pendapat yang pertama adalah perintah Rasulullah itu secara tekstual meminta setiap orang untuk melaksanakan sholat asar di Bani Quraidah.
Sedangkan rasionalisasi pendapat kedua adalah maksud atau tujuan perintah Rasulullah adalah meminta para sahabat bergegas menuju Bani Quraidah dan bukan bermaksud menunda sholat asar hingga habis waktu sholat. Menurut perawi, ketika para sahabat melaporkan cerita tersebut kepada Rasulullah meneguhkan kebenaran kedua opini para sahabat. Takrir atau ketetapan Rasulullah sebagaimana para fakih dan ulama Dipersilakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kelompok kami tentang prinsip syariah, adapun tujuan syariah secara khusus yang lebih dikenal dengan istilah maqasid al-syariah, yaitu yang pertama untuk memelihara agama, yaitu hifdzuddin, untuk menjaga dan memelihara tegaknya agama di muka bumi. Yang kedua, memelihara jiwa, hifdzul an-nafsi, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara jiwa manusia dalam arti luas. Larangan membunuh manusia merupakan salah satu bentuk dari peran syariah untuk memberikan kedamaian dan kenyamanan dalam berkehidupan. Yang ketiga, memelihara akal, hifdzul aqli, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara akal sebagai anugerah Allah yang sangat prinsip karena tidak diberikan kepada makhluk sekaligus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk kelompok 2 dipersilakan. Lanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil dari kelompok kami, yaitu ketika sebuah fatwa fikih yang dikeluarkan itu ditemukan dasar berpijaknya dalam kedua sumber tersebut, tentunya dengan metodologi keilmuan fikih yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan, maka umat pun akan tenang melakukan fatwa tersebut sebagai sesuatu yang benar secara syar'i. Mengetahui dasar berpijak sebuah fatwa inilah yang justru disarankan dalam Islam, yang lebih dikenal sebagai ittiba, bukan pengikutnya secara membabi buta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi semuanya selesai untuk berdiskusi melalui metode kelompok, pembagian kelompok, kurang lebihnya Bapak bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud syariah secara bahasa itu adalah as-siratal mustaqim atau jalan yang lurus. Begitu juga ada yang menganalogikan bahwa syariah itu adalah sumber mata air, di mana sumber mata air ini adalah pokok dari tangga kehidupan manusia, di mana manusia tidak akan hidup tanpa adanya air. Begitu juga kita tidak akan hidup dengan baik, tentram, bahagia atau selamat dunia akhirat tanpa adanya konsep syariah Islam. Jadi syariah itu merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, yang mana keberlangsungan manusia itu supaya hasanah fil dunya wa hasanah fil akhirah. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan maqasidus syariah atau tujuan diadakannya syariah? Ada 5. Secara kesimpulannya, tujuan syariat Islam itu ada 5. Yang pertama adalah hifdzuddin, yaitu menjaga agama. Artinya kita sebagai khalifah fil ardh, sebagai makhluk di muka bumi ini berkewajiban untuk melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya. Yang kedua itu adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Artinya dengan ada aturan
syariat konsep Islam, dengan adanya larangan manusia untuk saling membunuh, maka terpelihara jiwa manusia itu daripada apa? Ancaman membunuh. Setelah tadi kita belajar mengenai konsep syariah dalam Islam untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pembelajaran hari ini, Bapak akan mengadakan tes secara lisan. Ntar Bapak akan panggil satu persatu ke depan, persiapkan materinya dan oleh Anda sekalian. Terima kasih. Action. Ya. Bapak yang dimaksud dengan syariat Islam. Ya. Ya, ya. Coba yang kedua, Tika silakan ke depan. Coba Anda kemukakan tujuan syariah yang kedua, yaitu memelihara jiwa. Ya, silakan. Untuk presentasi hari ini, kelompok yang terbaik adalah kelompok 1. Kita berikan tepuk kelompok 1. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kelompok yang lainnya di pertemuan yang akan datang. Yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali pertemuan besoknya, yaitu mengenai konsep fikih dalam Islam. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, supaya lebih berkah pembelajaran ini, mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah dan doa majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.